Musik FM Urban Radio, anak urban pasti nemenin kamu. Di sini barengan sama gue tuh tadi aja baru pengen banget mention sore-hore, tapi kan bukan ya. Saya berwujud siang hari di sini anak urban berarti ada Urban Jreng yang nemenin kamu karena kalau misalnya kita ketemu musisi dan itu di Urban Radio pasti selalu jadwalnya tuh di siang hari gitu. Jadi kali ini anak urban please welcome di sini ada Rakano. Hello everyone. Halo, hai. Apa kabar? Baik, alhamdulillah baik. Hari keberapa berarti promo? Ini hari terakhir. Loh? Dari kemarin udah soalnya. Kok Urban ke terakhiran ya? Jadi kan kayak aku tuh pengennya ketemu itu sebenarnya tuh di hari pertama gitu tahu. Oh, saya tanya ke dia. Oh ini hari pertama rilis tapi. Oh gitu ya? Iya. Oh pantes, kelihatan story kamu tuh kayak orang-orang. Jadi emang spesial buat ini pas rilis gitu. Yo, itu baru anak urban. Itu dia. Karena emang kalau misalnya udah ketemu di hari ketiga, hari terakhir tuh kayak lu udah muak kan jujur. Enggak sih, karena tahu kesini jadi seneng gitu sih. Oh gitu. 1 menit pertama lumayan ya anak urban depresinya. Ada Rakano di sini dan dia baru rilis satu single terbaru. Ini masuk EP nggak rencananya? Let's see aja, one day nanti belum. Let's see, karena ya ilah sabar Sabil baru juga rilis hari ini, lu udah tanya kemana-mana gitu. Tapi dia, bisa jadi. Bisa jadi maybe. Karena single yang kali ini tuh Ruang Rindu. Aku boleh mention gak sih kalau ini tuh di aransemen ulang ya berarti? Iya boleh dong. Boleh ya, ini tuh kalau misalnya kamu anak milenial abis, anak urban, awalnya dibawain sama Leto. Kali ini di Weekend yang versi dari Rakano. Dan luckily rilisnya baru hari ini ya? Iya baru hari ini. Kok bisa sih kamu promo dari hari kemarin tapi Rakano? Jadi kemarin tuh ada beberapa yang kayak nyiapin untuk rilis. Ada juga yang kayak pre-record gitu ntar dipostingnya nanti gitu. Oke. Cuman yang emang bener-bener ke radio pas sudah rilis tuh ya hari ini. Oh begitu, gitu. Di hari Jumat banget nih anak urban yang semoga Jumat berkah. Jalannya berkah ya. Rilisan kamu hari ini. Tapi kalau misalnya kita bahas cita-cita ya Rakano, itu early sih, gue baru ketemu banget nih kebetulan gue tiba-tiba bahas cita-cita. Tapi fast forward lah ya. Tujuan hidup lu tuh sebenarnya dari dulu ini gak sih? Aku tuh ganti-ganti sih kak. Aku pas SD aneh banget entah kenapa pengen jadi astronot. Oke. Terus pas SD tuh aku ganti 2 kali. Satu jadi pengen jadi astronot, kedua kayak pengen jadi pembuat robot, nggak tahu kenapa. Iya. Terus SMP pengen jadi drummer, SMA pengen jadi gitaris, kuliah pengen jadi artis. Yang paling relate sekarang dari kuliah ya. Semoga. Enggak dong, udah dong. Wah, ini berarti single keberapa kamu? Ini keempat sekarang. Keempat ya. Dari pertama kali rilis on industry di tahun berapa Rakano? Aku pertama kali rilis sama Sony 2022 deh kalau salah. Itu single pertama tuh 2022. Terus jedanya tuh dari single 1 ke 2 tuh cuma setahun gitu. Tapi yang sekarang agak lama, dari yang ketiga ke 4 tuh hampir mau 2 tahunan. Ada apa di situ? Gak ada apa-apa sih. Mungkin label aku lagi sibuk aja. Oh gitu. Habis ngerekrut beberapa orang kan. Iya. Kayaknya, gak tahu. Dan penyanyi juga suka banyak urusan yang lain loh anak urban sebetulnya gitu. Gak cuma nyanyi aja, gak cuma produksi aja. Tapi sebetulnya kalau misalnya aku tanya bank lagu, banyak gak? Kalau apa? Karena bank lagu kamu yang belum dirilis nih gitu. Ada sih beberapa. Cuman ada beberapa yang kayaknya bakal nanti dimasukin ke EP maybe. Ada juga yang aku nulis tapi aku belum ngasih ke Sony sih. Jadi kayak lumayan banyak sih stok lagu aku sebenarnya. Oke. Dan ketika milih Ruang Rindu ini waktu itu ketemunya gara-gara apa? Gara-gara di TikTok aku cover waktu itu. Iya, kamu suka cover-cover kan? Iya, aku cover di TikTok kan. Terus kemarin aku sempat ngobrol sama temen aku tuh. Yes. Dia ngasih saran di Indonesia tuh lagi ramai banget sama lagu-lagu remake-an kan. Yes. Terus akhirnya aku disuruh coba untuk cover lagu Leto ini sekalian ngecek ombak kan. Iya. Sebenarnya aku ngecek 2 waktu itu, Firasat sama Ruang Rindu. Firasat, Marcel. Cuman yang Marcel nggak naik. Oke. Yang naik yang Ruang Rindu doang. Akhirnya here I am. Oh gitu ya. Gitu. Sempet cek itu 2. Cepet 2. Padahal maksudnya dua-duanya oke kok ketika didengerin ya gitu. Tapi bedanya kalau yang pas aku cover Firasat tuh emang agak take-nya beberapa kali sih, capek. Yes, kalau Ruang Rindu itu just kayak one take done. Oh, kayak emang udah nyatu aja gitu lah kayaknya suaranya. Nggak tahu ya. Technically ternyata kayaknya Ruang Rindu lebih gampang deh. Mungkin atau lebih emang fit ke tone suaraku aja. Iya. Terus ketika udah rilis hari ini lagi ya, congrats by the way. Thank you so much. Rasanya gimana sih Rakano? Aku gak pernah rilis lagu. Ini lagu keempat kamu loh. Biasa aja atau enggak spesial itu? Lebih ke
lebih kepo hasilnya sih. Soalnya kan kalau sebelum-sebelumnya kan aku lagunya kayak cuman rilis udah gitu doang kan. Iya. Kalau yang Ruang Rindu kan udah ada hasil cek ombak nih dari TikTok lumayan hasilnya. Jadi kayak ini bakal gimana ya hasilnya gitu. It's a new experiment sih, seru harusnya. Iya. Pengen tahu juga ntar gimana. Karena awalnya kamu ngonten ya. Iya, aku ngonten di TikTok doang. Iya, TikTok terus deg-degan juga tiba-tiba gue rilis yang officially nih gitu. Yes, one of the legend song in Indo kan. Yes, bener. Kayak semua orang ketika dengerin suara Leto, suara beliau ya, pasti bakal kenal sih menurutku. Dan kamu milih si Ruang Rindu ini gitu loh. Betul. Berarti kayaknya emang udah rezekinya di lagu yang ini ya. Semoga ya, semoga hasilnya paling bagus ini. Semoga. Tapi kalau misalnya aku boleh tanya gak sih, misal Rakano itu sebetulnya pengen dikenal seorang musisi yang kayak gimana? Kalau buat sekarang aku pengen, aku tuh lagi mencoba untuk ngerubah image dari Rakano yang suka cover di TikTok. Jadi kayak Rakano yang artis yang emang punya karya gitu. Yes. Cuman itu emang transitionnya agak susah sih. Soalnya kan aku di TikTok udah agak lama juga kan. Jadi untuk ngerubah viewers aku yang di TikTok sebagai aku yang punya lagu tuh agak challenging sih. Cuman karena belum nemu caranya aja. Sebenarnya karena itu stigma ya, Rakano ya. Iya, kayaknya udah jadi image gitu kan. Stigma kalau misalnya kayak oh ya udah dia penyanyi nih di TikTok doang, yang kayak out of nowhere ya semua orang sebetulnya bisa nyanyi dan bisa produksi kan. Iya. Dan kayak luckily sekarang Rakano udah ada on major label juga, single keempat juga officially yang biasanya orang-orang nempelnya masih si stigma tadi. Bener sih menurut kamu kayak kalau aku kan mungkin sebagai penonton ya. Kamu kan sebagai pelaku nih dan juga pelaku belakang layar gitu kan. Kalau sebagai penonton juga gue pasti akan kayak, wih dia tiba-tiba rilis lagu coy. Pasti iya gitu gitu sih. Pasti kan agak-agak beneran lagi gitu. Iya kan. It's a bit new for me sih. Cuman pasti bisa lah nemuin ntar. Dia serius lagi gitu. Iya kan. Berarti ini di tahun keberapa nyobain ngedobrak stigma itu Rakano? Dari semenjak masuk Sony sih kak. Oke. Dari semenjak masuk tuh udah mencoba untuk, soalnya kan kalau misalnya aku cover-coveran terus juga ujung-ujungnya ya udah jadi penyanyi cover kan. Kayak ngapain masuk label juga gitu kan. Iya. Jadi karena udah masuk label dan banyak aku juga learn banyak kan dari orang-orang label tuh. Jadi tapi, kayak aku cobain aja sih. Iya, tapi mesti inget gak Rakano, apa satu momen atau bahkan satu orang yang waktu itu ngajakin lo, kayaknya lu serius aja deh, kayaknya lu label aja deh, kayaknya lu produksi aja deh sama kita gitu. Dari Sony-nya. Oke. Dari Sony-nya sih paling. Cuman selain itu sih kayaknya aku sendiri ya mostly. Iya. Orang tua support sih, cuman supportnya nggak sampai yang kayak udah serius di musik ya. Orang tua tetap serius pendidikan ya. Musik number 2. Kayaknya semua orang tua ya. Pasti kesana dulu deh, pendidikan dulu deh. Yes. Gue juga nih kayak siaran tak dulu apa pas zaman-zaman itu. Meskipun kan. my dad hobinya nge-musik juga ya. Iya. Cuman dia kayak nggak, pendidikan nomor 1. Siap. Oke. Dan pada akhirnya anak harus menunjukkan kayak gue bisa kok, ya kan? Semoga sih dipandang bisa ya. Bisa dong. Bisa. Semoga bisa. Oke, anak rumah nanti kita ngobrol lagi. Dan Rakano ini baru aja rilis per hari ini. Jadi kalau misalnya kamu pengen ngedengerin, jujur masih anget banget. Anget itu masih kerasa banget gitu. Masih panas sih kayaknya. Masih panas. Rilisnya baru hari ini banget. Jam berapa tadi Rakano? Jam 12 malam kemarin. Jam 12 malam. Tadi malam ya. Oke, tuh anak urban masih kerasa banget hari ininya. Jadi kayak gue yakin sih kamu juga masih promo-promo banget kan? Iya. Kemarin juga pas baru rilis banget tuh aku live TikTok sampai tadi pagi deh. Sumpah demi apa? I haven't sleep yet, tapi gak apa. Serius lah? Gokil. Hari ini udah promo ke berapa ini? Ini kan gila. Besok ada lagi tapi di Jakarta. Oh ini mencoba waras aja ya? Iya bisa. Tadi udah minum kopi pas sahur. mencoba waras jadi kita deh. Oke, anak urban jangan kemana-mana, masih barengan sama Sabil pastinya di Urban Cereng, cara asik dengerin musik. Dan kali ini kita ada Rakano sama kita. Dia baru aja rilis single Ruang Rindu yang sebetulnya dia aransemen ulang dari Leto yang dulu, dan pastinya dibawain versi dia. Jadi kamu bisa dengerin sih. Karena menurutku kayak sudut pandang dari band yang lama tuh kerasa banget ya, instrumen dan segala macamnya. DNA-nya masih keras sih dari yang lagu sebelumnya. Cuman arrangementnya agak-agak beda biar lebih fit in ke telinga Gen Z. Nah itu ya pengen gue dengerin. Jadi jangan kemana-mana, kalau misalnya kamu pengen nanya langsung ke dia, langsung aja tanya sekarang karena ada live secara langsung. Kamu bisa tonton kita juga secara visual di www.urban1063fm.com. So make sure kamu stay tune, pasti masih bersama sama Sabil dan juga Rakano. Urban 106,3 FM Radio Visual. Urban Radio, anak urban pasti masih barengan sama Sabil. Dan kamu masih bisa tonton kita secara visual 24/7 sampai kiamat, masih buka anak urban visual. Bisa. Kamu bisa buka di www.urban1063fm.com. Dan kali ini anak urban di Urban Cereng masih barengan sama
Rakano. Halo semuanya. Hai. Rakano baru rilis Ruang Rindu. Jadi rilisannya itu emang kalau misal kamu dengerin emang throwback banget sih. Tapi challenge-nya apa sih Rakano? Ini pasti pertanyaan klise sih sebenarnya. Tiap radio pasti lu ketemu pertanyaan ini kan. Yeah. Challenge-nya apa sih gitu. Tapi gue penasaran juga maksudnya dari segi pembawaan lo nya, promonya. Karena ini satu lagu legend ya kan. Yes. Dibawain sama Leto. 2000 berapa sih? Gue takut salah. 4 atau 7? 2007. Ya begitulah kita zaman SD itu ya. Iya. Iya kayaknya aku SD. Iya kan segituan lah pokoknya dibawain sama Leto. Terus tiba-tiba lu rilis lagi di 2026. Yes. Apa yang bikin sulit nih? Jujur yang aku agak susah. Sebenarnya ini bukan susah dinyanyiin lagu itu ya. Cuman kayaknya emang agak susah untuk aku in general. Oke. Karena kadang aku kalau nyanyi itu susah untuk ngeluarin feel-nya gitu loh. Oke. Kadang aku nyanyi banyak yang ngomong nyanyinya udah enak. Cuma kayak udah gitu nyanyi enak doang tapi gak ada feels. Oke. Jadi challenge akunya itu untuk membawakan apa ya, rasa yang menghayati si lagunya itu agak challenging gitu dia. Yes. Tapi itu sebenarnya challenge di semua lagu sih, bukan di lagu itu doang. Oh iya? Iya, Gue baru mau semua. nanya maksudnya kayak karena ini lagunya bukan lagu kamu kah? Atau berarti semua lagu? Ini emang general akunya aja sih yang masih belum bisa terlalu menguasai. Cuman I tried my best, bisa lah. Kayaknya gara-gara kamu perfeksionis juga nih. Mungkin ya, Kayak, mungkin lu atau lebih ke perfeksionis atau idealis? dua-duanya lagi. Nggak deh. Dua-duanya ya? Kayak perfectionist deh. Perfeksionis. Dan karena perfectionist jadi kadang I like to work alone aja gitu loh. Iya. Karena aku kadang nggak enakan ke orang kan sebenarnya. Yes. Jadi kayak ya udahlah aku kadang I suka feel sendiri that aja sih. gitu. Iya, karena kayak aduh kayaknya gue bisa sendiri semua deh. Iya. Kayaknya gue bisa deh, kayaknya oke aja sih kalau produksi sendiri apa segala macam misal. Pengen kayak kalau misalnya ada yang salah pengen ngasih tau orang tapi lama-lama kan gak enak juga kan. Jadi kayak yaudah I think I'm better alone gitu kan. Iya. Sometimes. Oke. Jadi challenge-nya kayak gitu ya. Padahal ya ketika orang dengerin atau bahkan termasuk fans-fansnya Rakano tuh kayak biasa aja mereka, kayak suka-suka aja. Iya cuman kayaknya dari otak akunya aja sih udah kayak standarnya lumayan tinggi ya. Yes. Dan mungkin aku juga sebenarnya tuh susah gitu untuk mencapai target itu. Cuman karena si perfectionistnya itu jadi kayak harus bisa gitu. Iya, tapi kalau misalnya Rakano ngelihat in the future ya, 2 tahun lagi kira-kira lu bakal ngapain ya Rakano di industri? Harapannya sih ya, manggung kemana-mana sih. Aku pengen kayak bener-bener manggung ke beda kota. Dan tiap kali aku manggung tuh orang teriak, nyanyi bareng dengan volume yang kenceng sih. Itu harapan aku ya, paling dekat. Itu harapan paling dekat. Yes. Terus kalau misalnya di musiknya, di karya-karya kamu deh apa? Misalnya kayak gue udah punya 4 album bisa. Aku tuh sebenarnya pengen banget punya entah album atau entah single yang aku kan genre musiknya pop, tapi aku juga suka blues, jazz gitu kan, R&B juga. Aku pengen banget sih ntar kayak punya satu lagu udah cukup yang genrenya tuh kayak lebih ke blues gitu loh. Blues-bluesnya John Mayer gitu-gitu. Karena aku belajar gitar juga mostly dari blues gitu. Tapi challenge juga sih jualan di 2026 dengan Gen Z yang kadang-kadang kiblatnya tuh entah berantah, bener gak? Iya sih, cuman mungkin harus punya nama dulu deh kayaknya untuk kayak mungkin bisa didengar gitu ya. Kalau kayak pendatang baru banget kayak aku terus tiba-tiba langsung blues kan kayak apaan nih, siapa ini? Ketika kita nyemplung kan kayaknya harus ngeliat pasar dulu kan. Mengikuti market gitu kan. Iya, tapi sekarang pendengar terbanyak kamu berarti di daerah mana Rakano? Mostly Jabodetabek maybe atau di Jawa. Di Jawa Barat tuh kayak paling banyak deh. Soalnya kan aku sering promo-promo juga kan di Bandung gitu. Iya. Jadi seringnya sih di Bandung, makanya kayak mungkin di Bandungnya agak lebih streaming. Karena anak-anak support juga kan, Yes, ya kan, yes, betul. tim-tim kamu yang kayak kalau di Bandung tuh kita sering banget juga ada intimate session gitu kan. Nah itu aja tuh, gue belum ketemu, ternyata dia orang Bandung juga kan. Gue belum ketemu, di Morji udah pernah Morji? Morgi aku pernah ikut ini bukan campaign, showcase-nya Arum. Oke. Kemarin dia showcase album dan aku nyanyiin salah satu lagunya. Sama Tapi, Kak Abi Banyung juga dong. Tapi kalau misalnya ngeliat ke depannya, ini kan berarti satu tahap ya. Yes. Ketika orang cuma ngeliat single, walaupun di beberapa tahun kemarin kamu nge-boost nih. Setiap tahun ada satu, sekarang jadi yang keempat. Udah gitu sekarang versi nge-remake dari Leto. Betul. Gitu kan. Nextnya, lu lebih pengen collab atau lagu lo jadi soundtrack film? Kalau jadi ada 2 pilihan itu. Good question sih. Pengen collab sih kayaknya, lebih pengen collab. Siapa yang kira-kira kayak udah Juicy kepikiran? Juicy Lucy ya? Semua radio aku jawabannya Juicy Lucy. Sumpah? Sumpah. Kalau di Indo kayaknya Juicy Lucy karena
nggak tahu, I'm such a fan aja sih. Kayaknya Oke. albumnya mereka aku udah hatam semua deh. Sumpah. Karena enak dinyanyiin juga dan dibawain buat Iya, latihan ya. iya gitu enak sih. Sing along itu enak gitu, orang-orang Bandung kan juga pasti tahu lah Jisoo sih. Yes. Kalau luar negeri collab The 1975. Oke. Aku respect musiknya ya, bukan tingkah lakunya. Yoi. Just to clarify. Itu sih ya udahlah ya. Ya, Karena nggak musiknya juga enak kok. Musiknya enak kok, Gue musiknya juga enak. dengerin gitu. Musiknya beda dari yang lain sih menurut aku. Yes. Itu yang bikin bagus menurut aku, itu yang shine-nya gitu jadinya. Iya. Yang bikin menurutku ya, yang bikin jadi colorful tuh sebetulnya di telinga awam gue nih ya, anak urban. Itu tuh instrumentalnya gak sih? Iya, Kayak instrumental. kaya banget gitu loh. Gak sesimpel orang bikin lagu Instrumental biasa tuh gitu. kayak it sounds simple, cuma Iya. itu kayak banyak banget track di belakang layar sebenarnya. Iya, itu yang lu coba di lagu-lagu lu juga ya? Iya. Tapi itu pusing sih sebenarnya. Kalau ngelakuin sendiri ya. Oh iya. Wah, kacau. Tapi di Ruang Rindu ini berapa banyak orang yang akhirnya workshop sama kamu? Atau kebanyakan megang sendiri juga? Megang sendiri sih Ruang Kak, Rindu. mostly. Serius? Iya sendiri. Ruang Sendiri, Rindu sendiri. sekarang? Apa? Iya, yang Ruang Rindu sekarang? Iya sendiri, mostly sendiri. gokil. Kalau workshop paling cuman kayak pas di studionya aja, kayak kayaknya nada ini diganti ini deh, Iya. kayak paling gitu doang sih. Ah gila, take vokal bareng kan sama yang lain? Iya, take vokal bareng main. Gila, Ya, gila, ada vokal director juga kan. Iya, tapi jadinya menurutku sepuas itu sih. Dan maksudnya nempel banget sama karakter Rakano. Kayak yang tadi setelah kita obrolin Iya. ya, ketika gue throwback lagi ngedengerin Ruang Rindu, itu lu banget sih. Mungkin karena tahunnya mirip ya, tahunnya Iya, aku sama iya. Kak Noel Kak Noe. Iya. Jadi ya tadi juga makanya pas aku coba cover kan langsung sekali take tuh. Iya. Emang udah nyatu aja di suaranya kayaknya. Oke. Jadi kayak lumayan loh anak urban, walaupun biasanya orang ngebalansinnya karena ya kita mau gimana ya. Iya. Maksudnya kayak orang legend loh, ya Iya. kan? Ketika kita Pressure itu kadang. ambil lagunya kayak oke izin segala macam, tapi menurutku kayak pressure-nya lumayan gitu loh. Takutnya pas denger Iya. si penyanyi aslinya kayak, naon iya. Asli, terus udah gitu. Semoga enggak sih tapi. Stigma orang kan, Iya kan, stigma iya. orang. Leto nih tiba-tiba dirilis lagi dia Marakano gitu Tapi kan. untungnya kan itu udah dicek ombak juga kan. Iya, Dan iya. kebetulan dari TikTok juga banyak banget yang minta aku full. Jadi kayak ya lumayan banyak lah yang support. Ya udah ini. Pede gitu sih, pede kan. jadinya gitu. Ya Iya. udah ini gitu. Kalian mau? Oke. Oke, kita Jadi lihat guys. lagi nanti apa challenge kira-kira dari TikTok ya, dari mereka-mereka itu ya. oke, iya, Berarti boleh. username kamu di TikTok apa, Rakano? RAKHANO_. Semua sosial media aku sama-sama. Oh, Rakano. Yes. Ya karena Biar gampang diingat. one of a biar kind dicari. yang namanya Rakano dia doang sih menurut gue. Iya Ya nggak sih? Nama aku tuh sebenarnya Raka Kak. Oke. Cuman nama panjang aku tuh Fakih Rakanoto. Ya oke. Akhirnya dia panggil Rakano tengahnya itu. Iya, yang menjual kayaknya lebih oke itu sih. Iya, Fakih karena- kan banyak kayaknya. Iya, Lo Fakih di banyak. Gue ngeliatin ya. Iya lagi menjual. Rakano iya. Yes. Oke. Berarti nanti abis ini kamu nyanyi? Iya boleh, let's go. Boleh. Kok semangat Bareng sih? dia deh. Oke, jangan kemana-mana anak urban masih barengan sama Sabil dan juga Rakano. Yes. Kamu kalau misalnya mau tonton dia secara live, kita lagi live juga di TikTok Cerita Urban, dan juga sebetulnya kamu bisa tonton juga secara streaming di www.urban1063fm.com. Bangun dong yang kamu siang-siang masih pada kerja atau bahkan teman-teman ojol ya lagi pada di jalan tuh, kayak gue tahu rasanya kantuk banget ya, apalagi terutama yang lagi puasa gitu. Semangat, Jadi jangan semangat. kemana-mana tuh kan. Yes. Udah kedengeran gitu anak urban. Suara gue sama suara dia tuh beda. Gitu. Apa? Kalau dia bikin anget-anget gimana Waduh. gitu, kalau gue tuh enggak gitu. Dia bilang kayak semangat ada bedanya gitu. Itu Jangan kemana-mana. ASMR sih itu. ASMR lebih tepatnya. Makanya TikTok lu rame kan. Oh iya, bener, Makanya bener, suara bener, lu bener. laku. Iya lagi. Jangan kemana-mana, masih barengan sama Sabil dan juga Rakano pastinya di Urban. Jreng, cara asik dengerin musik. Urban 106,3 FM Radio Visual. 106,3 FM Urban Radio, anak urban pastinya kita live langsung dari Jalan Anyar nomor 52. Dan masih di Urban Jreng, cara asik dengerin musik pastinya Sabil juga masih barengan sama Rakano, halo guys. Rakano. Jangan bosan ya. Janganlah, sejam doang. Iya, Bosen. sejam doang ya? Oke, Sejam oke, kurang sorry, lagi, gara-gara ada tadi tuh. Takut. Berita dulu tuh tadi. Mau dibablasin gua azan bentar lagi. Iya sih, Ya jangan kan? ada. Jam 3.06 tadi tuh kalau nggak azan. Kalau Stay telat, puasa, stay puasa. kita lagi yang kena. Nah kalau kebawa nanti jangan kan. Ya aku langsung pulang sih ntar. Janganlah, nggak Jangan, salah. Walaupun kamu Bandung ya. Iya. Tapi by the way, congrats. Thank you so buat much, thank you so lagu much. terbarunya. Thank Dan you, terima karena lucunya kita dapat promo jadwalnya
jadwal promo dia hari ini. Yap. Terus udah gitu rilisnya ternyata hari ini juga. Iya, betul. Jadi kayak gue cocok lagi aja sih gitu, anak urban. Jadi memang spesial buat radio ini gitu sebenarnya. Iya, gak usah gitu lah, gue tau gak sih. Tapi boleh dong promoin juga kalau misalnya Ruang Rindu lo udah rilis dari Rakano. Coba. Kalau kalian mau dengerin ya Ruang Rindu sekarang udah keluar di semua music platform, ada di Spotify, Apple Music sama YouTube. Dan kalau mau nge-search dari social media namanya sama semua, RAKHANO_. Nanti di situ ada infonya semua kok. Oke, itu dia anak urban. Jadi kalau misalnya sekarang kita bakal dengerin versi yang live-nya. Lagi puasa gini ganggu gak sih sebenarnya? Oh jujur aku ngantuk aja sih. Lapar aku biasa aja, enggak haus enggak. Karena malam live tadi ya. Ya itu. Dia habis live dari malam katanya, dari pas rilis berarti ya? Iya pas rilis jam 00.00 sampai pagi. sampai pagi. Gila nih orang, maraton kali kata Soalnya gua. pas live itu gak kerasa kan asik kan Iya, ngobrol sama orang kan. iya. Pas udah matiin HP, aduh. Gue harus promo radio. Mau tidur tapi kayak harus mandi. Kok gak gila ya gitu loh. Tapi kan ya lagi rame-ramenya kan orang-orang sahur. Iya sih betul. Gitu. Tapi seberapa banyak Rakano yang ketika nungguin officially Ruang Rindu dari kamu? Kan kamu awalnya cover Iya. kan di TikTok terus rame. Terus sekarang dirilis juga versi serius, versi official. Yes. Anak-anak yang di TikTok nungguin banget berarti. Fans-fans kamu, pendengar-pendengar, followers. Nungguin sih. Nungguin banget. Dan apa ya? Dan aku tuh agak bingung ngejawabnya pas aku belum tahu rilis date-nya kapan kan. Soalnya tuh banyak banget yang kapan kayak Iya. Jadi aku juga kayak cuman jawab soon ya. Iya. Udah gak tahu itu kapan sebenarnya kan. Cuman pas akhirnya tanggalnya udah ada, mereka lebih excited untuk nungguin lagi sih. Yes. Jadi kayak yes. Tapi rasanya gimana sih punya lagu terus gitu lo akhirnya rilis udah gitu didengerin sama orang, misalnya orang juga kadang-kadang sekarang sosmed ya orang upload di story atau bahkan ada yang konten di TikTok. Yes. Euforia tuh segimana senengnya sih sebetulnya? Bisa dideskripsiin gak sih Rakano? Gue gak pernah ngerasain tau. Deskripsiin gimana ya? Awal-awal sih pas Karya lo tuh. jadi tuh kayak naik turun gitu loh kak sebenarnya. Iya. Jadi pas awal rilis tuh pasti adrenalin bukan ya maksudnya kayak happy banget tuh wah naik. Iya. Cuman kalau misalkan amit-amitnya di tengah jalan tidak seekspektasi itu pasti turun dulu. Iya. Jadi nggak naik lah gitu. Iya. And then happens to misalnya mau bikin lagu lagi nih pasti gitu roller coaster gitu. Yes. Nah aku tuh belum nih nemuin yang titik di mana aku naik terus tetap naik gitu. Jadi euforianya sih kalau di aku cuman senang sesaat doang. Iya. Tapi semoga nggak gitu yang sekarang ya. Iya. Karena kita nggak tahu ya titik baliknya kapan. Yes, iya kan. kita nggak tahu. Karena sering kali gue ketemu sama banyak orang yang mungkin teman-teman kamu juga ya Rakano ketemu sama orang promo nih sekarang segala macam. Terus lu tiba-tiba misalnya Rakano meledak di September. Yes. Dan dari situ jadwal manggung lu tuh padet banget. Iya, Terus iya. gue kayak anak mama. Karena kayak gue ngerasa oh iya waktu itu dia promo di radio loh. Sedari nol itu loh guys gitu loh. Cuman yang penting sih ya don't give up aja sih. Yes. Jangan kayak ya elah gagal sekali udah gitu. Iya. Semoga ya. Jangan semoga ya. enggak. Ini aku udah ketiga kali enggak semua. Semoga tetap semangat, ya. semoga. Berarti jadwal manggung lo so far paling deket di mana, Rakano? Aku manggung paling deket di Jakarta. Besok di Iya. Jakarta. Jakarta sama Cibubur sama Cibubur, gak sih? Cibubur beda. beda ya? Beda, ya Oh, iya. segituan lah. Sarah lah. Cibubur. Sarah lah. Di Mall Ciputat atau aku Oke. lupa. Ciputra. Mau Mall Ciputra. Manggung jam berapa kamu berarti Rando? Kayaknya aku dapet jam 5 deh. Bareng Oke. sama setelah Jazz Row atau sebelum Jazz Row aku lupa. Iya, ih jam-jam kritis banget lagi. Mau buka tuh. Apa tuh? Iya kan? jam-jam mau Nggak buka. apa-apa. Nggak apa-apa, ntar Lagi beres. rame tapi. Lagi rame. Yoi. Kan ke Jakarta juga bisa ini kan musyrik. Musafir. Musrik. Apa sih? Musafir. Musafir. Kok musrik sih? Salah. Itu yang keluar di otak Dia saya. gak tidur, dia gak tidur. Oh dia iya, gak tidur. itu guys. Masih bisa dimaafkan anak In my korban. defense, aku belum tidur. Dia orang dasar deh, lu jaga kesehatan deh, lu besok Iya. manggung. Ini kayaknya aku pulang dari sini tidur kalau nggak. Jangan gila-gilanya deh. Tapi Yes. thank you so much ya Thank udah you so much for udah having me. ngenalin Ruang Rindu. Ini Yeah. pasti masuk ke salah satu program kita karena gue tuh punya program di sini namanya Recycle. Recycle apa ya? Kok gue lupa sih. Ntar ya, sorry ya, gue nggak ngemudeng nih. Apa? Ya? Bukan Rambreta, iya Recycle. Gue lupa nama Recycle programnya apa? apa. Sampah gitu? Jadi Recycle gitu? enggak. Oh, bukan. Jadi isi programnya itu mostly lagu-lagu yang di cover. Oh, oke. Gitu di aransemen ulang tapi officially. Jadi kayak lagu lo pasti akan gue bahas Oh, juga remake-an nih. gitu ya? Yoi, Yes. kayak misalnya kayak tadi Firasat Raisa dan segala macam itu tuh ada di situ, di bank lagi di situ. Oke, anak korban kita bakal dengerin yang versi dia. Udah ready? Dah, aman. Ready ya? Oke, ini dia anak korban. Jadi kalau misal kamu pengen dengerin
dengerin di semua DSP favorit kamu. Bisa dicari namanya Rakano, Rakhano. Yes. Jadi baru rilis banget hari ini. Ada Ruang Rindu, kamu bisa dengerin. Dan kalau misalnya kamu pengen throwback sekalian sih menurut gue pas banget momennya. Itu nostalgia gak sih? Iya, Betul. parah 2000-an terus tiba-tiba lo rilis lagi di 2026. Iya. Ya kan, gokil. Versi Rakano nih anak urban. Jadi langsung aja kita dengerin. Ini dia Rakano with Ruang Rindu. Urban Radio.